Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu, sampai jam 10 masihkah ingat waktu saya sampaikan dulu, orang-orang beriman dengan orang fasik tidak sama? Masih ingat? Masih. Kemarin saya sampaikan orang-orang fasik dengan orang beriman tidak sama. Kenapa? Orang beriman dan mengamalkan amalan-amalan yang saleh, mengamalkan kebaikan-kebaikan, mereka bisa dipastikan dengan firman Allah, falahum jannatul ma'wa, surga yang paling tinggi, nuzulan bima kanu ya'malun, itu hasil usaha yang diamalkan di dunia. Makanya Bapak dan Ibu, apa yang kita tanam di dunia, kita akan petik hasilnya di akhirat. Anda menanam amalan saleh, Anda akan memetik hasil. Anda menanam amalan yang saleh di dunia, melakukan amalan saleh sebanyak-banyaknya di dunia, Anda akan memetik hasilnya surga jannatun na'im di akhirat. Sebaliknya, kalau Anda menanam di dunia dengan hal-hal yang tidak mendapat ridha Allah, aurat jadi dipamerkan, banyak rezeki susah berinfak, kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan tapi agak malas-malasan, kesempatan untuk salat tarawih berjamaah, salat berjamaah, membaca Quran diabaikan. Kalau itu yang Anda tanam di dunia, jangan salah orang lain, tidak ada yang disalahkan. Hari akhirat itu hasil yang Anda petik. Firman Allah, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal yang saleh di dunia, petik hasil di akhirat surga jannatun na'im, hasil usahamu sendiri. Itu orang yang beriman. Orang fasik bagaimana? Wa ammal ladzina fasaqu, kalau mau lihat dalam Al-Quran, masih surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah, ayat malam ini, ayat 19 dan 20. Wa ammal ladzina fasaqu, surat yang ke-32 ya. 32 ayat ke-19 20. Sekarang 20. Wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik. Apa arti yang fasik? Orang fasik itu adalah orang tidak cinta agama dan selalu berusaha mengerjakan yang bertentangan dengan agama. Dia Muslim yang tidak sayang kepada agama dan melakukan sesuatu yang kalau Allah perintahkan ke kanan, dia ke kiri dia lakukan. Setelah itu dia klaim.
Dan dia salahkan orang lain, dia yang benar. Padahal dia merongrong agama. Orang yang seperti itu, fama'wahumun nar. Orang itu adalah tempatnya neraka jahanam. Makanya orang yang tidak taat kepada Allah, orang fasik itu, dan sering melakukan kemaksiatan. Izin berbicara. Saya tanya tadi kepada Pak, saya nggak tahu namanya. Katanya diperkenalkan, nih contoh. Ini anak perempuan ini dari SD, dia masuk sekolah di Amerika. Ini pakai jilbab dia. Dan gurunya tidak ada masalah. Saya tanya, lah kok di sini nggak ada masalah jilbab? Enggak. Terserah kita. Di sini tidak pernah dilarang. Tidak sama dengan katanya di Prancis. Tidak sama. Di sini Masya Allah. Nah, kalau begitu yang kerja di store itu terserah kita. Saya tanya, kalau di store itu sama katanya. Kalau kita kerja pakai jilbab nggak ada masalah. Pertanyaannya, kalau tidak pakai jilbab, sedangkan diperbolehkan. Nah, ini masuk wilayah ini. Wilayah fasik. Kecuali kalau ada pasang nggak boleh keluar. Nah, itu lain lagi. Itu lain. Kalau sudah keluar, kan main kejam-kejaman. Tapi kalau area itu boleh, tinggal Anda mau pakai nggak ada masalah. Kalau itu kita tidak pakai, masuk fasik. Artinya tidak mengamalkan perintah Allah, malah meninggalkan perintah Allah. Kita sibuk dengan maksiat. Ini harus paham. Orang-orang yang begitu menanam di dunia sesuatu yang tidak taat kepada Allah dan melakukan maksiat, orang itu firman Allah adalah ya, fama'wahumun nar. Hari akhirat jangan ada yang disalahkan. Neraka jahanam wajib dia itu. Jangan ada yang disalahkan. Ada penafsiran lagi dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Begitu dimasukkan, ingat, dalam neraka jahanam orang yang tidak mengamalkan perintah Allah, dimasukkan dalam neraka, kullama aradu, ya, ayakhruju minha, mereka ingin keluar dari neraka. Kan panas. Kita masuk neraka, dia lari. Masuk neraka, orang itu keluar. Begitu kita keluar, u'idu fiha, kata Allah kepada malaikat, tendang lagi neraka. Lari, tendang lagi masuk neraka. Kita lari keluar karena panas neraka. Kata Allah, tendang lagi neraka sana. Tendang. Jangan biarkan keluar dia. Kullama aradu ayyakhruju minha, di saat kita orang yang pelaku maksiat di dunia dimasukkan dalam neraka, ingin keluar, lari kan dari api neraka, lari kita. U'idu fiha, kata Allah kepada mereka, tendang lagi. Sepak dia dalam neraka jahanam. Masukkan lagi, tendang lagi. Lari kita, tendang lagi. Berat Bapak dan Ibu, memang berat. Makanya selagi kita sehat, jangan biasakan maksiat kepada Allah. U'idu fiha, ditolak lagi, ditarik lagi dalam neraka, dan ditendang lagi untuk masuk neraka. Wa qila lahum, langsung dikatakan oleh malaikat, dzuqu adzabannar, rasakan api neraka karena kamu yang congkak tidak mau mengamalkan agama Tuhan, agama Allah. Bukan salah Allah, kamu tidak mau mengamalkannya. Padahal kamu sehat. Pemerintah membolehkan mengamalkan Islam, kamu tidak mengamalkannya. Kamu Masya Allah rezeki lebih daripada orang lain. Mungkin sama-sama sekolah dengan kamu dulu, yang setahu sama-sama SD atau sama-sama SMP, sama-sama SMA, nasib beda dengan kamu, lebih banyak rezeki kamu karena nikah dengan suamimu begini, nikah dengan istrimu begini, hasilnya kamu lebih bagus rezekinya. Tapi kok mereka lebih taat daripada kamu? Enggak bersyukur kepada Allah. Wa qila lahum, dan dikatakan oleh kepada orang itu apa? Dzuqu azaban nar, rasakan azab Allah.
Salah siapa? Salah siapa? Salah kita sendiri. Waktu kita di dunia, malah uang yang banyak, fasilitas yang banyak tidak digunakan untuk ridha Allah, mencari ridha Allah, mencari ridha Allah. Malah kita pamer dengan aurat, sombong dalam berjalan, merasakan kita lebih hebat. Malah kalau di Jakarta, di sini saya nggak ngomong di sini saleh-saleh semuanya insyaallah. Di Jakarta kalau datang ke suatu tempat pengajian, bukan apa-apa, pameran baju di sana. Langsung lihat, langsung jalannya juga kayak agak ikan lele jalan, ikan, ibu tahu lelenya? Jalan klikok-klikok, supaya memperlihatkan baju. Masya Allah. Baju saya, jawabannya maaf, kesombongan, keangkuhan, ya, Anda nggak tahu diri, padahal Anda, maaf ya, ada ibu-ibu kadang-kadang nggak sanggup beli, dia hanya setetes air mata di depan suaminya, jatuh air mata di depan suaminya miskin, nanya, kenapa Neng? Kenapa kamu nangis? Enggak apa-apa Mas, enggak, padahal diingat dia kan perempuan juga, dia kan senang juga dengan baju baru. Temannya ada baju baru, kok saya dari dulu itu aja. Padahal mau beli pakai apa suaminya? Akhirnya dia tarik air mata begini. Kenapa mah? Kenapa? Kenapa saya? Enggak apa-apa. Disembunyikan. Dia tahu suaminya orang miskin. Tapi kalau kita ini, maaf, bukan nangis, masih hanya pelototin kepada baju digantung itu, kata suami, ambil dah. Ambil. Mau? Enggak, orang yang lain. Kemana? Ada toko di sana, jalan 20 km lagi ke sana. Ada tokonya, ingat, cari sana. Itu, maaf, kurang apa Anda lagi dengan Allah? Air mata ibu tadi netes. Dia sudah setahun ini belum pernah lihat baju baru. Dia hanya netes gini. Suami nanya apa, Mah? Mah ngomong apa? Ngomong apa? Bapak walaupun miskin untuk kamu, kalau Bapak berjuang loh. Berani nikah dengan kamu, berani tanggung jawab. Apa? Ngomong, udah ngomong selesai. Ingat ibu, kalau ibu Masya Allah belum menangis, minta sama suami, baru hanya lihat apa? Enggak, baju itu. Ayo lihat. Berapa? Jangan lihat berapa. Mau enggak? Pertanyaannya, masihkah berani maksiat kepada Allah? Begitu fasilitas Allah berikan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takut tahu enggak, yang nangis nggak mau ganti baju sudah setahun sekali enggak bisa ganti, jangan-jangan mereka penghuni surga. Kita di mana? Ini yang paling menyesal. Ayo Bapak dan Ibu, fasilitas yang kita berikan kepada kita oleh Allah, gunakan fasilitas itu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan saya bilang tadi sama Pak Sis, untuk besok peci itu, baju itu jangan tukar, jangan cuci, pakai lagi, ganteng hari ini saya lihat. Jujur saya bilang. Itu apa? Itu kalimat saya itu jangan dipahami lahir. Maksud saya apa? Kalau begitu Allah berikan kepada Anda, masihkah jauh dengan Allah? Itu Allah berikan kepada Anda, masihkah jauh dengan Allah? Kullama aradu ayyakhruju minha, di saat orang yang dimasuk dalam neraka tadi, karena dia di dunia hanya sibuk dengan maksiat, tidak mau mengamalkan agama Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau menyisihkan waktu untuk agama Allah, dia masuk dalam neraka, lari enggak? Keluar kan? Enggak sanggup, panas. Falamma kullama aradu ayyakhruju minha, di saat dia sanggup tahan kan lari. U'idu fiha, dikembalikan lagi. Dengan apa? Dengan telapak kaki, ditendang oleh malaikat lagi. Masuk neraka, lari ditendang lagi, lari ditendang lagi. Wa qila lahum, dikatakan, dzuqu azaban nar, rasakan azab neraka jahanam. Bukan kami yang salah, kamu sendiri tidak mengamalkan. Padahal umur cukup, sehat cukup, uang cukup, fasilitas cukup, bahagia cukup.
Alladzi kuntum bihi tukadzibun. Azab Allah itu adalah hasil daripada kedustaan kamu, kebohongan kamu. Makanya ibu saya minta dari sekarang ya. Ini besok Rabu. Besok Rabu kan? Rabu malam 27 Ramadan besok malam. Ibu kalau nggak datang ke sini jam 7 atau setengah 8 on time, percuma. Jangan nangis hari akhirat. Coba diusahakan setengah 8 on time ke sini. Setengah 8 sudah duduk begini. Banyak yang ingin saya sampaikan. Banyak yang ingin saya sampaikan. Besok, untuk kalangan Timur Tengah, besok malam Lailatul Qadar, bahasa mereka. Meskipun Lailatul Qadar tidak ditentukan oleh Allah. Hadis Rasulullah pun tidak ditentukan secara pasti. Tapi malam 27 Ramadan, malam sensitif, saya katakan kemarin. Masih ingat? Sensitif. Besok malam 27 Ramadan. Kebetulan saya di sini. Tanggal 28 Kamis, saya ke San Bernardino. Ya. Saya ingin, tapi tetap, walaupun saya di sana, doa untuk Bapak dan Ibu saya nggak akan lupakan kok. Saya nggak akan lupa. Hanya pesan satu, ketemu pagi Lebaran di sini. Ketemu pagi Lebaran. Saya mau lihat wajah-wajah yang telah diterima oleh Allah SWT puasanya. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, ini sifat manusia. Kita sifat manusia ini rakus dengan dunia, senang dengan dunia, boleh-boleh. Tapi jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah. Rakus-rakuslah, senang. Semua orang senang dengan dunia. Dunia manis. Cuma jangan sampai kita lalai dengan dunia, lupa dengan akhirat. Coba buka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Al-Kahfi yang terakhir aja. Surah Al-Kahfi yang paling terakhir. Ayat 103. Coba surah Al-Kahfi ayat 103. Surah Al-Kahfi surah keberapa? 18. Surah ke-18 ayat 103. Dapat Ibu Bapak? Udah dapat? Udah. Apa? 103. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Hai Muhammad, katakanlah kepada manusia, hal nunabbiukum, apakah kalian mau disampaikan, mau diberitahukan kepada kalian, bil akhsarina a'mala, orang yang bangkrut. Bangkrut apa? Bankrupt. Orang yang rugi. Seumur-umur rugi dia, walaupun untungnya banyak. Dia jual bisnis banyak untung. Dia bekerja banyak untung. Dia berdagang banyak untung. Tapi dikatakan oleh Allah, mau enggak saya sampaikan kepada kamu, saya beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang merugi. Rugi, bankrupt, bangkrut, tidak ada untung, menyesal. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang kesasar, keder di dunia. Kehidupan dunia, hidupan keder dia. Tahu nggak keder?
Bulan Ramadan, bulan baca Quran. Dia tidak baca. Bulan Ramadan, bulan mengkhatam Quran beberapa kali. Dia pun belum 1 juz. Malah ada temannya belum beli Quran. Padahal besok Lebaran. Belum beli Quran. Ada yang bilang, saya tidak beli Quran. Kenapa? Karena ada dalam Android. Karena HP. Kan ada dalam phone. Di handphone kan ada Quran. Tapi begitu kita buka, datang WA. Baca WA dulu. Jadi itu persoalan beda memang. Kalau pakai HP boleh. Cuma sibuk dengan yang lain. Tapi kalau pakai Al-Quran, akan tidak sibuk. Ingat, kalau pakai HP, adalah HP macam-macam kan? Makanya kalau orang bertanya kepada saya, bagus pakai Quran dalam HP, saya bilang tidak bagus. Bagus pakai Quran langsung Quran. Mau dengar lagi? Apalagi? Nah, ini. Apalagi? Yang dalam HP itu di-download. Download program siapa? Program seseorang. Program itu yakin nggak tidak dirubah. Di Indonesia banyak sekali Quran dibagi di bulan Ramadan yang suratnya ditambah, yang ayatnya dihilangkan. Anda jamin nggak HP Anda itu? Anda paham itu yang Anda baca? Jangan-jangan sudah diedit oleh orang. Oh, jangan Tapi enggak usah pakai tapi. Makanya Quran yang sudah bisa dipegang sekarang, Al-Quran yang dicetak di Madinah. Itu yang Quran ini bisa dipegang sekarang. Belum, agak ada perubahan. Ini yakin. Yang lain di Indonesia sudah mulai ragu kita. Selama ini di Indonesia, waktu pemilihan gubernur Jakarta, setelah itu ada surat Al-Maidah ayat 51 hilang. Ayat 51 yang tidak boleh pilih orang non-muslim, itu gak ada lagi dalam Al-Quran tuh. Sudah dicetak, ribuan Al-Quran dicetak. Dibagi-bagi percuma. Gak ada yang tahu, orang kampung mana tahu apa. Ulang, saya bukan melarang pakai Al-Quran di HP. Tapi izin berbicara, adakah pasti yang Anda download itu tidak ada perubahan? Anda paham itu isi Quran itu? Kalau tidak, pakailah Al-Quran yang ada sekarang. Tapi pastikan saya merekomendasikan Quran yang dari Madinah itu. Yang Quran model begini. Nggak ada apa nah? Yang dari Madinah itu. Ada. Yang di atas tuh. Itu satu-satunya. Jangan yang lain. Yang lain belum tentu. Ya. Sudah. Apa saya katakan tadi? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Katakan, hai Muhammad, mau enggak kalian disampaikan kepada orang yang bankrupt, yang bangkrut, yang merugi dalam yang merugi, amalannya rugi? Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang kehidupan dunia itu adalah keder. Keder apa? Bingung. Keder bingung. Salah jalan. Mana bingung? Salah jalan. Bagaimana salah jalan? Sesat. Orang perempuan wajib tutup aurat enggak? Wajib tutup aurat? Menutup aurat wajib? Wajib. Tapi kenapa enggak tutup? Keder. Keder itu. Orang, kita laki-laki, aurat kita antara pusar dan lutut. Sekarang pakai celana pendek, jalan keluar, olahraga katanya. Keder, dhalla sa'yuhum. Ini bukan saya ngomong pendapat saya. Ribuan kitab yang Anda baca tentang agama, nggak ada beda yang dengan saya ngomong ini. Misalnya, Mas Dodi yang ganteng itu, besok pagi-pagi karena nggak ada setelah Lebaran, jalan-jalan, jogging-jogging, joget apa nah, di jalan-jalan sebentar olahraga.
tapi pakai celana pendek. Itu keder, balasayuhum. Itu enggak. Kenapa? Yang diperintahkan lain, yang dilakukan lain. Enggak boleh. Lah perempuan juga sama. Ini berhati-hati. Saya hanya menyampaikan, memang berat. Budaya kita ini budaya begini. Datang ustadz merubah, memang berat. Marah sama ustadz, saya tahu. Bukan ibu ini ya. Apa ustadz itu? Memang betul. Masukkan orang dalam surga bukan mudah loh. Gak percaya? Coba suruh mandi anak. Coba bangun sahur anak kecil, suruh sahur. Suruh bangun. Berat nggak? Saya tanya sama perempuan laki, jawab. Itu ibu nomor 2. Berat. Betul. Berat. Kenapa? Memasukkan anak dalam surga berat loh. Tapi ibu yang optimis anak dia harus baik, dia apapun dia rayu, dia bujuk. Sayang, makan sedikit sayang, makan, ditendang kiri kanan. Tetap ibu sabar, betul nggak? Begitulah seorang ustadz mau ngajak ibu-ibu masuk dalam surga. Berat, diomelin di belakang. Tapi saya yakin, saya enggak lah. Saya udah yakin, saya enggak diomelin. Kalaupun diomelin, saya katakan, ya Allah, ampunilah dosanya. Amin. Nggak mau, ya udah. Kalau ada yang omelin saya katakan ampunlah dosanya. Berarti ada rencana omelin ya. Kalau saya diomelin, di ngomong, tetap memasukkan manusia dalam surga berat. Karena kita perbaiki budaya-budaya yang tidak benar selama ini. Marah sama ustaz. Ustaz apa? Mengusik, karena mengusik orang. Anak kita lagi tidur enak-enak, coba bangunin, usik, sholat subuh. Berat nggak? Berat. Bagaimana nggak berat? Ibunya juga nggak sholat, kan susah. Bukan di sini ya. Kalau di sini masya Allah, nggak jauh beda, insya Allah. Ibu, tolong. Oleh karena demikian, saya katakan, memasukkan orang dalam surga, resiko seorang ustadz. Ditendang, diomelin, dimarahin, dicuekin, ngomongin dari belakang. Tetap ustaz sabar, karena dianggap harus masuk surga. Ada yang pura-pura tidur kalau dibilang ngomong begitu ya. Pura-pura tidur, pura-pura nggak dengar. Ulang. Oleh karena demikian Bapak dan Ibu, ayo. Sekali lagi saya katakan, Ibu, budaya Islam tidak boleh ditinggalkan selama memang memungkinkan sama sekali untuk melakukan, karena negara ini bukan negara mayoritas muslim. Tapi kalau memang tidak bisa dilakukan sama sekali, itu lain urusannya, insya Allah. Tapi yang bisa lakukan, seperti salat pada waktunya, pergi ke masjid, nggak ada yang larang kok, tutup aurat. Saya kira begitu. Cuma banyak mata yang lihat, biarin aja. Karena di Indonesia tahu nggak? Yang di Indonesia lain lagi. Ibu-ibu, ya, dengar dulu. Lagi jalan-jalan di jalan, tiba-tiba lewat orang yang tutup muka, apa namanya itu? Yang cadar. Ada 5 orang, bajunya besar-besar, nggak ada, ujung kaki nggak kelihatan, tangan kayak hantu gitu. Perempuan tuh ngelihat, langsung, tuh dia. Hantu ya, udah ngomel-ngomel. Nah, sudah lewat itu satu rombongan, lewat rombongan lagi anak-anak yang umur 18-20 tahun, rok pendek semuanya, lebar rok lebih panjang daripada lebarnya, panjang roknya lebih panjang lebar daripada panjangnya. Paham nggak itu? Memanjang ke samping, ke bawah nggak ada. Panjangnya cuma 5 cm, lebarnya 30 cm. Tapi ibu itu nggak ngomong apa-apa, lewat biasa aja. Yang maksiat biasa saja, yang mengamalkan Islam sensitif. Ini ibu ini sudah dhalla sa'yuhum. Arti dhalla sa'yuhum, keder dalam hidup. Begitu lewat orang tutup aurat, muka-muka tutup semuanya, itu dia malah sensitif dan merasa terusik. Apa dia pakai begitu? Malah nggak enak ngelihatnya. Ngelihat orang yang telanjang malah biasa-biasa saja. Ini sudah sesat dalam hidup perempuan itu. Padahal yang benar lewat orang yang pakai cadar,
Alhamdulillah kalau saya tidak pakai begitu, tapi ada orang pakai, alhamdulillah, ya Allah selamatkan imannya, bahagia. Lewat orang yang pakai celana pendek, astagfirullahaladzim, kapan manusia ini bisa taubat? Sebenarnya begitu yang benar, ini enggak, sebaliknya. Itu pertanda keder. Itu masuk dalam rombongan, dalam kalimat dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Keder dalam mengamalkan Islam di dunia. Terus wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap itu mereka sudah sehebat-hebat manusia. Dia di saat melanggar hukum Allah, berfikir menentang dengan hukum Allah, dia mengatakan hebat sekali dia. Padahal itu manusia keder. Ingat, saya katakan sekali lagi, Bapak dan Ibu, umur kita sangat sudah cukup. Kita sangat disayang oleh Allah. Coba lihat, rezeki kita mudah. Malah jarang saya dengar ada rombongan dari luar, orang di luar membantu anak yatim dalam negeri, kecuali di LA ini banyak yang membantu anak yatim fakir miskin dalam negeri. Saya tahu. Subhanallah. Ini budaya luar biasa baik. Sementara teman kita yang satu SD, SMP, SMA di sana, jangankan membantu orang, untuk sekolah anaknya pun belum tentu bisa. Bukankah itu adalah sebenarnya kita lebih berhak masuk surga Allah dengan kekayaan yang ada? Sebenarnya. Maka sekali lagi, setelah saya kembali nanti ke Indonesia, tidak ada satupun ibu-ibu yang masih di luar surga Allah. Amin. Ulang. Paham nggak saya ngomong? Tidak ada satupun ibu dan bapak-bapak setelah saya pulang ke Indonesia nanti yang masih di luar surga Allah. Tidak boleh. Semua masuk dalam surga. Amin. Kerjakan perintah Allah sebaik-baiknya. Jangan menolak. Jangan pamer lagi. Sudah tua. Kalaupun dipamer, sudah maaf ya. Sudah maaf ya kalau ngelihat ini. Ini apa ini? Ini. Sudah loyo kayak pisang tua udah. Apa dipamerkan? Sekarang satunya rebut ridha Allah. Rebut ridha Allah. Ya. Ya. Ya sudah, setelah itu ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Orang-orang itu adalah orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, wa liqaihi, dan tidak mau bertemu dengan Allah di hari akhirat. Fahabitat a'maluhum, amalan-amalan yang dilakukan itu habitat, tidak punya nilai sama sekali dan hancur. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, tidak ada nilai sama sekali di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Capek kita lakukan, gak punya nilai sama sekali. Ini yang sayang, akhirnya sudah tidak punya nilai, capek kita lakukan, dzalika jazaohum jahannam, dan jaza mereka, balasan mereka adalah neraka jahanam. Bima kafaru, terhadap kekufuran dia waktu dia di dunia, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan dia memperolok-olokkan ayat Allah dan memperolok-olokkan sunnah Rasulullah dan Rasulnya. Mereka lah yang akan merasakan neraka jahanam, dan amalannya tidak membuat, tidak ada nilai sedikit pun di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, sebagai kesimpulan, ini kesimpulan dan harga mati. Ramadan ini harus lebih baik dengan Ramadan yang akan datang, yang sudah lalu. Harus lebih baik. Saya boleh kalau kita taruh menaruh ya. Ya. Kita pasang badan. Dalam yang hadir ini pasti ada satu orang di antara kita yang paling cepat meninggal dunia. Ya, pasti kan? Dalam jumlah berapa orang kita ini? Ada 500? Itu ada satu orang yang paling cepat meninggal dunia. Jawabannya, kapan?
Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa Ramadan ini terakhir bagi orang itu. Siapa? Bisa saya, bisa ibu. Mudah-mudahan saya terlambat. Sama bu, nggak ada jaminan ya, nggak ada jaminan. Semua kita sama, bisa saya, bisa bapak, bisa ibu. Ingat, kalau tahun ini terakhir umurmu di dunia, coba khayalkan, digotonglah kita dalam keranda. Mobil banyak-banyak, besar-besar, mobil baru, tapi kita diangkut dengan ambulan. Ambulan itu tempatnya bukan manusia dalamnya itu. Orang pencuri, orang maling yang mati semuanya lewat ambulan itu. Mobil kita nggak bisa kepake. Lucunya kita beli ranjang, kita ambil kamar luar biasa, tapi begitu meninggal dunia di ruang tamu ditaruh. Kemudian baju kita luar biasa, made in England, macam-macam pakaiannya, tapi dibalut dengan tikar, betul kan? Dengan tikar. Saya nggak tahu budaya pakai tikar itu. Itu hina banget manusia. Mengkarung beras. Tapi yang begitu nggak ada nilai. Makanya sebelum meninggal dunia, berusaha Anda terhormat. Balutlah saya dengan tikar, dengan goni, nggak ada masalah. Tapi aku, wa ya Allah, sebagai penghuni surgamu, ya Allah. Itu harga mati. Itu yang saya katakan, maaf, setelah Ramadan ini, tidak ada satupun orang yang bermaksiat kepada Allah secara sengaja. Dan saya titip bapak dan ibu, anak-anakmu itu. Anakmu itu emas. Emas itu. Itu bukan milikmu saja. Milik umat itu. Jadikan anakmu, kalau tidak bisa menjadi orang terhormat dalam umat, jangan jadi orang pengacau umat. Titik, selesai. Orang-orang biasa saja cukup. Kalaupun tidak dia bisa menjadi imam, sah menjadi makmum saja cukup. Jangan imam nggak bisa, makmum nggak bisa. Yang ada, begitu takbir, imam dengan makmum, dia di luar, nunggu sandal yang paling bagus. Jangan, maaf, anak kita kalau tidak jadi imam, usahakan jadi. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu lembut dengan anak. Arti lembut, usahakan anak senang dengan agama Allah. Jangan Anda paksakan kehendakmu kepada anak, nggak bisa. Saya punya anak, saya 5 anak saya. Untuk sementara. Anak saya 5 untuk sementara, Bu. Yang paling terakhir ini 5 bulan nih. Anak saya paling terakhir 5 bulan. Pulang di sini mungkin sudah 5 bulan setengah udah. Itu paling, saya katakan itu sementara. Oleh karena demikian, anakmu jangan Anda kerasin. Berikan dia kesempatan berkomunikasi dengan orang tuanya, mencurhat kepada orang tuanya. Terimalah curhat dia. Kita sudah pernah muda. Dia tidak keder, insya Allah. Kita arahkan pelan-pelan, kita buat senang kepada agama, kita bujuk, kita rayu, kita cium jidatnya, nakku. Walaupun sudah, maaf ya, sudah dia lebih tinggi daripada kita, dia lebih sudah kekar daripada kita, umurnya sudah 25, nggak ada masalah. Cium anakmu itu, nak. Dia akan bahagia. Insya Allah rata-rata anak kita yang kita tidak dekatin, dia akan menjauhin kita. Dia akan berbicara sendirian dengan tembok nanti. Kan? Arahkan anak-anakmu menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Bapak, izin terakhir, bulan Ramadan ini adalah harus lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Oleh karena demikian, tidak ada satupun di antara bapak dan ibu yang masih senang dengan maksiat setelah Ramadan ini. Taubat kepada Allah, tarik diri kepada Allah, pasang badan. Umur saya yang sehat, saya akan mengamalkan amalan saleh. Saya tidak akan mengamalkan perintah Allah selama bisa diamalkan. Ada. Tapi kalau yang tidak bisa diamalkan, jangan dipaksakan. Kata Pak Sis, ini masjid resmi. Oke, terus kita mesti harus azan pakai speaker di atas bangunan tuh. 5 kiri, 5 ke kanan. Belum Anda pasang speaker, datang polisi. Itu nggak bisa diamalkan itu. Nggak bisa. Azan keluar bisa nggak? Belum bisa. Tapi kalau Norwegia sudah bisa. Norwich. Sudah bisa di jalan azan. Di sini nggak bisa. Tapi kalau pakai jilbab bisa, sudah. Nggak ada yang larang kok. Ini yang saya dengar tadi sama teman. Mudah-mudahan benar.
Ibu, tolong bapak-bapak, ayo kita amalkan. Dan yang khusus untuk bapak, maaf, biasakan salat berjamaah di masjid, usahakan. Jangan mengatakan sibuk jangan. Takut nanti duluan malaikat Israel, kasihan. Usahakan harus salat berjamaah di masjid. Sebisa-bisanya usahakan. Menyesal, wallahi menyesal. Jangan beralasan. Kalau alasan itu alasan kuno tuh. Selalu ada alasan. Tapi begitu diambil nyawa kita, habis alasan kita kan? Makanya kalau mau masuk surga Allah, jangan keder. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ayo kita mengamalkan Islam sebaik-baiknya dengan berkah bulan Ramadan ini. Insyaallah besok malam 27 Ramadan, semua bapak dan ibu, maaf, siapkan kekuatan, siapkan waktu, siapkan air matamu, siapkan. Kita akan benar besar-besaran, kita besarkan besok di sini supaya kita munajah besar-besaran. Besok munajah Bapak. Memang jam 11 selesai. Besok jam 11 selesai. Tapi tetap kita salat Isya dan tarawih dalam mati lampu. Besok. Ingat Pak Sis. Besok kita salat tarawih seperti kita salat Qiyamul Lail kemarin. Mati lampu. Kenapa? Malam 27 Ramadan sensitif. Kalau besok, kalau bahasa kampung begini, kalau besok belum diampuni dosamu, enggak usah lagi hiduplah. Percuma hidup itu. Besok ajaklah suami istrimu, anak-anakmu masuk ke sini. Harga mati. Ayo. Cepat masuk. Besok minta cuti setengah jam duluan pulang dari kantor jika perlu. Oh, enggak dibayar gaji. Biar aja digunting 50.000, enggak akan rugi kok. 50.000 Pak, 50 dolar. 50.000 banyak banget ya. 50 dolar digunting ada 100 dolar. Katakan 100 dolar untuk agamaku, ya Allah, enggak ada masalah. Allah ganti yang lain kok. Kalau memang harus begitu. Ayo. Besok Bapak dan Ibu, ayo pasang badan. Pasang badan. Mudah-mudahan Allah terima semua amalan kita. Amin. Tadahkan tangan, tadahkan doa kepada Allah. Kita minta mudah-mudahan sampai besok masih sehat semuanya. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma ya Allah wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma ya Allah akrimna wa la tuhinna wa afina ya Allah wa'fu 'anna wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Baca. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.